Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah dalam kesempatan yang mulia ini saya bisa menyapa kaum muslimin dan kawan-kawan semuanya. Kita tahu bahwa hari ini ya adalah hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Sebagai seorang muslim ya yang tahu betul bahwa usia kita sangat singkat sekali, Allah berikan usia yang sangat terbatas, waktu terbatas, sehingga kita harus manfaatkan waktu kita untuk meraih amal soleh, pahala, ya, ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Mengenai tentang bulan Dzulhijjah, ada sebuah hadis dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-amalus salihu fiha ahabbu ilallahi min hadhil ayyam, yakni ayyamal ashr." Qalu wal jihadu fi sabilillah, qala wal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji min dzalika bi syai'in. Atau Rasulullah, tidak ada hari-hari di mana amal soleh dikerjakan ya di bulan Dzulhijjah, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ya, itu amalan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, di mana sahabat bertanya, qalu wal jihadu fisabilillah, amalan-amalan tersebut yaitu yang dikerjakan di 10 hari pertama Dzulhijjah, apakah pahalanya lebih baik daripada jihad fisabilillah? Maka Rasulullah menjawab, ya, amalan tersebut yaitu yang dilaksanakan di 10 hari pertama Dzulhijjah itu lebih baik daripada jihad, kecuali seseorang yang keluar dari rumahnya ya dengan binafsihi, dirinya ya, jiwanya, wa malihi, dan hartanya, walam yarji min dzalika bi syai'in, dan dia enggak kembali sedikit pun, maksudnya syahid dan hartanya habis untuk jihad fisabilillah ya. Maka sebagian ulama mereka berdebat ya, hari-hari yang paling afdal, yang paling baik sepanjang tahun itu hari apa ya. Maka disimpulkan oleh ulama bahwa ketika bicara masalah hari atau siang ya, maka 10 hari pertama Dzulhijjah adalah hari-hari yang paling terbaik ya. Tapi kalau bicara malam, maka 10 terakhir di bulan Ramadan itu yang terbaik. Maka saat inilah momentum kita ada di 10 hari pertama Dzulhijjah, maka manfaatkan ya. Saya nasihati pribadi, kemudian jamaah sekalian, kawan-kawan semuanya, kaum muslimin semuanya, mari kita tingkatkan amal soleh ya. Dengan apa beramal? Yaitu dengan beramal soleh secara umum, banyak ya, baca Quran, taklim, baca buku islami, zikir ya, sedekah, bantu orang tua, dakwah, amar ma'ruf nahi munkar, hisbah ya, sedekah, nyantuni anak yatim, nyantuni janda, fuqara, dan lain sebagainya. Itu secara umum. Tapi ada juga amalan-amalan yang khusus di antara 10 hari tersebut. Misalnya dalam sebuah riwayat dari Ibnu Umar, yaitu dianjurkan untuk memperbanyak tahlil, takbir ya, seperti itu, dan tasbih. Banyak membaca takbir, Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, wala illahu akbar, perbanyak. Kemudian juga puasa. Bicara masalah puasa, ulama sudah banyak berkomentar. Intinya boleh seseorang itu puasa dari tanggal 1 sampai 9, boleh. Atau dia hanya milihnya hari Senin dan Kamis, monggo silakan, tidak ada masalah. Atau puasa Daud ya, jadi tanggal 1 sampai 9 dia puasa Daud, silakan, sehari puasa sehari tidak. Dan puncaknya adalah di tanggal 9, yaitu Yaum Arafah atau hari Arafah, itu pahalanya sangat besar ya, bisa menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Maka kita sebagai seorang muslim harus semangat dalam masalah ini. Kemudian juga ada di pas hari 10-nya atau Idul Adha, banyak amalan-amalan ya. Kalau kita bahas ya secara rinci, banyak amalannya. Di antaranya yang saya tekankan adalah kurban ya, atau menyembelih hewan. Yang ini adalah merupakan syariat yang mulia, syiar yang agung ya, dalam rangka untuk membantu fakir miskin ya. Misalnya bisa jadi orang miskin nggak mampu membeli hewan, tapi Allah berikan syariat menyembelih hewan sehingga orang kaya yang mampu menyembelih lalu kemudian dibagikan ke fakir miskin. Itu diantara salah satu hikmah ya dari disyariatkannya kurban ya. Kemudian juga haji dan umrah ya, walaupun qadarullah di luar Saudi itu kan untuk tahun ini tidak bisa melaksanakan ya, ala kulli hal orang yang bisa maka dia melaksanakan umrah dan haji, yang kata Rasulullah tidak ada balasan haji yang mabrur kecuali surga ya. Mudah-mudahan kita diberikan rezeki oleh Allah sehingga bisa berangkat ke Baitullah menunaikan ibadah haji. Intinya yang terakhir yaitu mari kita tempa terus ya diri kita dengan ilmu ya, dengan amal-amal soleh, manfaatkan ya, karena kata Rasulullah, a'maru ummati ma baina sitin ila sab'in ya, bahwa umur umatku itu hanya terbatas berkisar antara 60-70
dan sedikit sekali kata Rasulullah orang yang melebihi itu, walaupun lebih itu bonus namanya. Maka mari kita tingkatkan ya, meminta kepada Allah, berdoa agar diberikan taufik kepada Allah SWT, kekuatan, kesehatan, sehingga bisa beramal di 10 hari pertama Dzulhijjah. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.